Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna di Fadilati Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Baik, kita masuk masih di bab 11 di halaman 52 bagian ke 21. Baik, kita masuk saja langsung. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa minal qawa'idil mufidati aidan. Dan di antara kaidah-kaidah yang bermanfaat juga fi hadzal bab, di dalam bab ini. Bab maksudnya bab apa? Bab pembahasan tentang apa judul bab kita kemarin? Bahwasanya nama-nama Allah dibagi menjadi dua bagian berdasarkan ad-dilalah. Jadi ada beberapa kaidah yang akan disebutkan di sini yang berkaitan dengan bab ini. Apa itu? Bahwasanya asma Allahi al-husna kulluha mukhtassatun billahi azza wa jalla. Ini kaidahnya, bahwasanya semua nama-nama Allah, ya, semua nama-nama Allah mukhtassatun billah, merupakan kekhususan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idhafatuha ilaihi ta'ni ikhtisasuhu biha. Maka idhafatuha ilaihi, penyandaran nama-nama Allah, di sini kembalinya ke asma, ilaihi kepada Allah. Kita katakan asmaullah, ya. Asma Allah, disandarkan kata asma kepada lafzul jalalah, mudah-mudah pun ilaihi. Ta'ni ikhtisasuhu biha. Salah satu makna penyandaran atau makna idhofah, makna mudah-mudah pun ilaih adalah ikhtisasuhu biha, pengkhususan nama-nama ini hanya bagi Allah saja, kekhususan Allah biha dengan nama-nama tadi. Falahu subhanahu al-kamalul mutlaq. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kesempurnaan yang mutlak. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wala samiyya lahu, tidak ada tandingan. Wala mathil, sama maksudnya ya. Wala mathil artinya yang semisal dengannya. Ta'ala Allahu an dzalik. Perhatikan ta'ala ini fi'il madi. Ta'ala ya ta'ala, ta'ala Allahu. Abdul Jalal sebagai fa'ilnya. Ta'ala Allahu an dzalik. Allah Maha tinggi dari hal seperti itu. Yadullu lidzalika qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Jadi di penyandaran nama-nama kepada Allah. Wa qauluhu lahul asmaul husna. Begitu juga di sini, dia memiliki. Di sini kembalinya ke Allah di ayat sebelumnya. Lahul asmaul husna. Kemudian di sini ada kaidah, ya, kaidah yang penting di sini, wa taqdimul jari wal majrur, ya, yufidu al-qasar. Ini dihafalkan kaidah dalam bahasa. Takdim, dikedepankannya jar dan majrur atau syibhul jumlah itu memiliki makna al-qasar. Al-qasar artinya pembatasan atau al-hasr, ya. Takdim al-jar wal majrur yufidul qasar. Misalkan kita katakan fil baiti rajulun. Nah, kenapa kita katakan ar-rajulu fil baiti? Kalau kita katakan ar-rajulu fil baiti, mungkin ada rajul yang lain, mungkin ada orang lain di rumah. Tapi kalau kita katakan fil baiti rajulun, nggak ada yang lain lagi. Nah, ada mana al-qasar. Ya, itulah kenapa kita katakan di al-basmalah bismillah, bismi. Ya, takdim al-jar wal majrur di situ. Bi harf jar, ismi, ismun majrur. Maka dikedepankannya jar dan majrur itu memiliki makna pembatasan. Sebagaimana di ayat ini, lahu al-asmaul husna, lahu jar majrur. Ya. Walillahi, li huruf jar, lafzul jalalah majrur. Ya, itu contohnya. Apa maksud dan qasr di sini? Pembatasan itu qasru kamalil husn atau qasru kamalil hasan. Pembatasan kesempurnaan hal-hal yang baik. Ats-tsabit li asma'ihi subhanahu alaihi, yang kokoh kepada atau yang tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amma hukmu tasmiyatil bashar bi asma'illah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hukum menamakan manusia dengan nama dari nama-nama Allah.
Kita namakan orang Al-Qayyum, Al-Khaliq misalkan. Apa hukumnya kita menamakan, ya? Jadi di judul pembahasan ini adalah hukum menamakan manusia dengan nama-nama Allah. Al-Bashar artinya manusia. Baik. Banyak antum sering bertanya, apa hukum menamakan anak ini dengan ini dan ini? Nah, maka antum perhatikan pembahasan ini sekarang. Jawabannya ada di sini. Fal amru fi hadza yakunu ala wajhain. Jawaban dari hukum pembahasan hukum menamakan manusia dengan nama dari nama-nama Allah itu kita melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, maka min asma'illahi alaman, bukan ilman ya. Jangan dibaca ilman. Alaman mukhtassatan. Baik, maka min asma'illah. Jadi kita meninjau hukum menamakan manusia dengan nama-nama Asmaul Husna itu dari dua sisi. Yang pertama, sisi yang pertama, nama-nama Allah, nama dari nama-nama Allah yang merupakan alaman mukhtassan bihi, yang merupakan alam. Paham istilah alam ya? Alam yang mukhtassan bihi subhanahu wa ta'ala, yang khusus hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Jalalah, contohnya lafzul Jalalah Allah. Ini adalah nama yang merupakan kekhususan Allah. Allah. Jadi tidak boleh kita menamakan anak dengan kata Allah. War-Rahman, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Qayyum. Ini nama-nama yang merupakan kekhususan Allah. Fala yajuzu tasmiyatu ghairihi bihi. Maka hukumnya la yajuz. Ini tidak boleh kita menamakan orang manusia selain kita menamakan selain Allah dengan nama-nama ini. Dari mana kita tahu bahwasanya satu nama itu merupakan kekhususan Allah? Kita lihat dari maknanya. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Manusia memang ada yang pengasih atau penyayang, tapi tidak ada yang paling pengasih daripada Allah. Al-Khaliq, ya, karena sepengasih apapun manusia kepada manusia yang lain, dia tidak mungkin akan mengasihi seluruh makhluk. Karena Ar-Rahman artinya orang yang mengasihi atau zat yang mengasihi seluruh makhluk. Nggak mungkin manusia bisa seperti itu. Al-Khaliq menciptakan, manusia memang menciptakan benda-benda, tapi itu hanya proses mengubah satu benda menjadi benda yang lain. Rumah misalkan, manusia menciptakan rumah, dibuatnya dari kayu. Kayu itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Jadi manusia menciptakan, tapi penciptaan yang terbatas, tidak seperti Allah. Al-Bari, Al-Bari juga sama Al-Khaliq. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Manusia tidak seperti itu. Manusia tidak berdiri sendiri. Manusia butuh makan, butuh manusia yang lain, dan seterusnya. Maka nama-nama ini merupakan kekhususan Allah. Tidak boleh kita menamakan manusia dengan nama-nama ini. Li'anna musammahu mu'ayyanun la yaqbalus syarika atau la yaqbalus syirkah. Karena musamma, karena yang dinamakan, musamma artinya dinamakan, isim nama, musamma artinya dinamakan. Karena yang dinamakan dengan nama ini, nama-nama tadi, mu'ayyan, tertentu atau terbatas. Ya, tertentu dia. La yaqbalu asyarika atau la yaqbalu syirka. Dia tidak menerima asyirkah, kepengikutan, ya, gabung gitu ya, enggak apa namanya, bergabung. Enggak boleh ada manusia yang ikut bergabung di sini. Allahu dzul uluhiyah, misalkan kita kata Allahu dzul uluhiyah, misalkan kata lafzul jalalah. Kenapa kita tidak boleh menamakan manusia dengan lafzul jalalah? Karena apa? Karena Allah itu artinya dzul uluhiyah, yang memiliki al-uluhiyah, penyembahan, wal ubudiyah, ibadah ala khalqihi ajmain, yang dari makhluk seluruhnya. Jadi Allah itu artinya al-ma'luh, yang disembah. Ya, sekarang ada nggak manusia yang disembah? Memang ada, tapi penyembahannya itu penyembahan yang tidak berhak dia mendapatkannya. Ya. Baik. War-Rahman, maka tidak boleh menamakan Allah menamakan manusia dengan Allah. War-Rahman, tidak boleh juga menamakan orang dengan Rahman. Karena apa? Karena kata Ar-Rahman itu menunjukkan atas kesempurnaan rahmat Allah, allati wasi'at kulla syai', yang mencakup segala sesuatu. Wa huwa bi kasrati istimalihi sara alaman bil ghalaba alaihi subhanahu mukhtassan bihi. Karena banyaknya penggunaan kata Ar-Rahman dalam Al-Qur'an, dalam hadis atau dalam percakapan sehari-hari, dalam dalam kajian-kajian, muhadharah sebagainya, sara alaman bil ghalaba, maka dia menjadi suatu identitas atau penamaan yang bil ghalabati alai, yang dominan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mukhtassan bihi,
yang khusus untuknya. Jadi kalau kita mendengar kata Ar-Rahman, pasti kita langsung tahu bahwasanya maksudnya di situ adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Gitu ya. Bagaimana kalau Abdurrahman? Abdurrahman nggak masalah. Yang kita permasalahkan adalah kalau ada menamakan Ar-Rahman saja, ya. Baik. Kemudian kenapa kita tidak boleh menamakan manusia dengan Al-Khaliq? Karena pengertian Al-Khaliq adalah man yujidu syai'a ala ghairi mithalin sabiq. Itu seorang yang mengadakan, ya, menjadikan dia maujud, maksudnya mengadakan, gitu ya, bukan mengadakan acara, bukan mengadakan yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu maksudnya. Seorang pencipta adalah seorang yang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada, ala ghairi mithalin sabiq, dan tidak ada contoh sebelumnya. Kalau manusia ada contoh sebelumnya, maksudnya bahan-bahannya, materialnya itu diambil dari alam yang merupakan ciptaan Allah. Tapi kalau Allah menciptakan manusia dari tanah, yang tanah itu ciptaan dia juga, begitu. Baik. Ala ghairi mithalin sabiq, ini bedanya penciptaan Allah dengan penciptaan manusia. Ala ghairi mithalin sabiq. Jadi tidak boleh menamakan manusia dengan Al-Khaliq. Al-Bari juga nggak boleh. Kenapa? Karena pengertian Al-Bari adalah man yujidu syai'a bari'an minal aib. Itu orang atau seseorang yang mengadakan sesuatu bari'an, ya, terlepas dari aib. Tidak mungkin kita menciptakan sesuatu yang sempurna, nggak mungkin. Pasti ada cacatnya, ya. Tidak mungkin, kan? Hanya Allah saja menciptakan sesuatu tanpa ada cacat di dalamnya. Wa dzalika la yakunu illa minallahi wahda. Dan yang bisa menciptakan sesuatu tanpa terlepas dari aib atau terbebas dari aib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fala yusamma bihi illallah taala. Maka tidak boleh kita menamakan dengan nama-nama tadi Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal qayyum, al-qayyum artinya al-mustaghni bi nafsihi, yang maha berdiri sendiri, yang cukup dengan dirinya sendiri dari orang lain. Al-muftakiru ilaihi kullu man siwa. Ini pengertian dari al-qayyum, yaitu seseorang yang manusia lain butuh atau yang lain butuh kepada dia. Wa dzalika mukhtassun billah. Maka ini khusus untuk Allah, karena tidak ada manusia yang bisa berdiri sendiri dalam hidupnya. Manusia itu makhluk sosial, butuh kepada adanya manusia-manusia lain. Baik. Fahadzan naw' minal asma'i yamtani'u tasmiyata ghairihi bi syai'in minha. Maka jenis yang pertama ini dari nama-nama Allah itu terlarang kita menamakan orang lain dengan satu pun dari nama-nama tadi. Kita sebutkan di contoh-contohnya, ya. Kemudian yang kedua, maka minal asma'i lahu ma'nan kulli tatafawatu fihi afraduhu. Yaitu nama-nama Allah, di antara nama-nama Allah yang memiliki ma'nan kulli. Kulli dari ulu, ya. Kullu artinya umum, ya, luas cakupannya. Tatafawatu fihi afraduhu, ya. Tatafawat artinya berbeda-beda, ya, saling apa istilahnya, tatafawat, ya, berbeda-beda, ya, penerjemahan yang paling tepat. Tatafawatu fihi afraduhu, ya, afrodnya, anggota-anggotanya itu berbeda-beda, makna-makna itu maksudnya. Makna yang satu dengan makna yang lain itu berbeda-beda. Dia satu kata tapi memiliki makna yang berbeda-beda. Contohnya misalkan Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Fayajuzu tasmiyatu ghairihi biha. Boleh kita menamakan orang lain atau manusia dengan nama-nama ini tadi. Faqad samallahu nafsahu bihadil asma'. Allah juga menamakan dirinya dengan nama-nama ini. Wa samma ba'du ibadihi biha. Allah juga dalam Al-Quran menamakan sebagian hambanya dengan nama-nama ini. Kaqaulihi ta'ala qalatim ra'atul aziz. Contohnya perkataan Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf di surat Yusuf. Qalatim ra'atul aziz. Berkata imra'atul aziz, perempuannya Al-Aziz. Al-Aziz itu pemimpin Mesir, ya. Imra'atul aziz, istrinya. Zulaiha itu imra'atul aziz, maksudnya di sini Zulaiha, ya. Taib. Maka di sini Allah menamakan pemimpin Mesir dengan kata Al-Aziz. Di ayat yang lain Allah menamakan dirinya dengan kata Al-Aziz juga, ya. Berarti kata Al-Aziz boleh kita gunakan untuk menamakan Allah dan menamakan selain Allah, karena dia maknanya umum. Al-Aziz itu bisa artinya maha perkasa, bisa juga artinya kepala atau orang yang memiliki kekuasaan, ya.
dia seorang raja misalkan, maka Al-Aziz, dia presiden, perdana menteri misalkan. Taib. Atau contoh yang lain di dalam Quran surat Ghafir ayat 35, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Begitulah Allah menutup, mengunci hati orang-orang, setiap orang-orang yang memiliki hati qalbin, hati yang mutakabbirin, qalbi mutakabbirin, hati orang yang sombong, jabbar, ya, yang menolak kebenaran, yang kasar. Baik. Kalau kita katakan al-jabbar, al-mutakabbir dinisbatkan kepada Allah, itu maknanya beda dengan makna di ayat ini, ya. Allah katakan dirinya adalah al-jabbar, al-mutakabbir. Al-jabbar artinya yang maha kuat, yang maha apa istilahnya, tegas. Al-mutakabbir itu yang berhak untuk merasa sombong di hadapan makhluknya. Ya, al-kibru ridai, kata Allah. Bahwasanya kesombongan itu adalah selendangku. Berarti kesombongan kalau disebutkan kepada Allah tidak bermakna buruk. Beda kalau kesombongan di hadapan manusia. Ya. Kalau Allah itu memang berhak untuk sombong. Jadi seorang yang berhak untuk sombong, ya, maka kesombongan bagi dia bukanlah suatu aib. Nah, jadi kapan sombong itu menjadi aib? Ya ketika orangnya adalah orang yang tidak berhak untuk menyombongkan diri. Taib. Wala yalzam min dzalika tamatsul. Dan hal itu tidak mengharuskan adanya tamasul, adanya perlawanan. Misalkan kita katakan di sini Al-Aziz tadi, ya, itu kita samakan artinya. Kalau Al-Aziz di dalam ayat yang lain yang artinya kembali kepada Allah, nah itu la yalzam at-tamasul, nggak boleh disamakan, itu maksudnya. Li'annal idhofata taqtadit taksis, karena idhofah, perhatikan kaidahnya tadi di atas tadi, ya, mana tadi? Di awal tadi, idhofatuha ilaihi ta'ni ikhtisasuhu biha. Salah satu makna idhofah itu adalah pengkhususan, ya. Li'annal idhofah taqtadi at-takhsis, karena penyandaran itu mengandung makna takhsis. Hafalkan kaidahnya ini baik-baik. Karena al-idhofah taqtadi at-takhsis, penyandaran itu memiliki makna pengkhususan. Contoh ayat ini tadi, imro'atul aziz, imro'atu mudhof, al-aziz mudhofun ilaih. Qalbi mutakabbirin, qalbi mudhof, mutakabbirin mudhofun ilaih. Ini namanya penyandaran, ya, idhofah. Ini mengandung makna takhsis. Maka di sini boleh kita gunakan untuk menamakan selain manusia. Nah, asal saja, jangan nggak boleh pakai al-aziz doang, tapi harus pakai tambahan di awalnya. Apa gitu tambahannya sebelum kata al-aziz, ya. Baik. Fama yudhafu ila Allah minha yakhussuhu wa yaliqu bihi subhanahu wa bi jalalihi wa kamalihi. Maka di antara nama-nama yang seperti ini yang contohnya tadi, Al-Mulk, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar dan seterusnya, di antara nama-nama ini, ya, kalau disandarkan kepada Allah, fama yudhafu ila Allah, yang disandarkan kepada Allah, yakhussuhu, maka itu khusus untuk Allah, wa yaliqu bihi subhanahu, dan memang pantas bagi Allah, wa bijalalihi wa kamalihi, bagi kemuliaan dan kesempurnaannya. Wa ma yudhafu minha ilal makhluk fa'ala ma'nan khas. Maka di antara nama-nama ini kalau disandarkan kepada makhluk, misalkan Malik Mesir, Malik Misr, misalkan Malik Indonesia, misalkan, ya, Al-Malik di Indonesia, misalkan, itu disandarkan kepada makhluk. Jika disandarkan kepada makhluk, fa'ala ma'nan khas, maka memiliki makna khusus, yaliku bil makhluk, yang sesuai dengan posisi seorang makhluk, wa binaqsihi wa dha'fihi, sesuai dengan keadaan yang serba kekurangan dan serba lemahnya. Jadi maknanya nggak sempurna kalau disebutkan kepada manusia. Misalkan seorang presiden Indonesia dikatakan Al-Malik, ya. Presiden Indonesia dikatakan Al-Malik, yang memiliki kekuasaan, tapi kekuasaannya serba terbatas, hanya di Indonesia saja. Dia tidak menguasai negara yang lain juga. Nah, itu maksudnya. Baik. Fahadha shawabul qaul fi hadhil masalah, dan ini adalah perkataan yang benar dalam masalah ini. Nah, kalau Syekh mengatakan ini shawabul qaul, berarti ada khata'ul qaul di sini, al-qaul al-khati'. Jadi ada perkataan yang salah juga dalam masalah ini. Maka peganglah perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi, itu adalah intinya. Nah, itu adalah yang benar insyaallah taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wal hasil, dan kesimpulannya, anna min asma'ihi ta'ala ma yusamma bihi ghairuhu, bahwasanya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang
digunakan untuk menamakan selain Allah. Wa minha ma la yusama bihi ghairuhu. Ada juga yang di antara nama-nama Allah yang tidak boleh digunakan untuk menamakan selain Allah. Kasmillah, contohnya nama Abdul Jalala, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, wa nahwi dzalik. Nama-nama seperti ini tidak boleh digunakan untuk menamakan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir di sini dalam tafsir Ibnu Katsir beliau. Baik. Nah, jadi jawabannya apa, kesimpulannya? Apa hukum menamakan manusia dengan nama dari nama-nama Allah dari Asmaul Husna? Hukumnya dibagi dua, boleh atau tidak boleh. Kapan dia boleh? Ketika nama tersebut maknanya umum, kandungannya banyak. Ya. Boleh bermakna dinisbatkan kepada Allah, boleh juga kepada makhluk. Kemudian ada juga yang tidak boleh, ya, yang harus hanya untuk Allah saja. Baik, itu jawabannya insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wallahu taala alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.